Saatnya yang muda bicara sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zidni Nurul Ulum, NIM 1120050 dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari selama setengah semester ini pada mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Untuk materi yang pertama yaitu peradilan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak akan terlepas dari sejarah penetapan hukum yang berlangsung selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini pada masa Rasulullah, dan pada masa ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase yang pertama fase Makkiyah dan yang kedua fase Madaniyah. Terus bagaimana kita mempermudah mempelajari sejarah peradaban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu fase Makkiyah, ini berlangsung selama 13 tahun, yaitu masa kerasulan dari Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul sampai Nabi Muhammad melakukan hijrah. Yang kedua, pada masa ini umat Islam masih terisolir sedikit kuantitasnya dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Pada masa Makkiyah ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih terfokus pada dakwahnya penanaman akidah ataupun tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Itu sebagai fokus utama yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan dan lain sebagainya. Surat Makkiyah tidak terdapat ayat hukum aktual sebagai hukum yang aktual atau alamiah, akan tetapi banyak membahas tentang persoalan doktrin teologi atau akidah. Kemudian fase yang kedua yaitu fase Madaniyah, itu berawal dari Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah sampai Nabi Muhammad wafat. Pada fase ini Islam sudah mulai kuat, sudah banyak mempunyai tata pemerintahan yang cukup tertata, sehingga pada masa ini sudah dirasa perlu adanya tasri atau pembentukan hukum dan pembentukan perundang-undangan dan mengatur hukum individu dan interaksi ke negara lain dengan kalangan non-muslim, dan tidak hanya komunikasi antara umat Islam saja. Surat Madaniyah juga banyak memuat tentang ayat hukum. Yang pertama yaitu legislatif, eksekutif dan juga yudikatif. Selanjutnya Piagam Madinah, undang-undang tertulis yang memiliki muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat Madinah. Salah satunya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut. Dalam Piagam Madinah ini disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan terjadi, baik yang dilakukan anaknya sendiri. Kewenangan atau kompetensi peradilan pada masa Rasulullah ini, otoritas yudikatif yang dimiliki Rasulullah. Untuk pedoman pada masa peradilan pada masa Rasulullah ini lebih mengambil dari Al-Quran sebagai sumber utama
pengambilan hukum, yang kedua ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk proses peradilannya sendiri itu berlangsung sangat sederhana, terkesan tidak formal, tetapi semua rukun-rukunnya terpenuhi. Juga pada proses peradilan pada masa Rasulullah ini tidak perlu pengajuan kembali untuk praktek wilayahnya atau al-hisbah. Yang kedua yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini berlangsung selama 2 tahun. Kemudian keadaan peradilan relatif sama dengan peradilan masa Rasulullah, disebabkan terpusatnya konsentrasi memerangi muslim yang murtad dan para pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Kemudian kekuasaan Islam juga masih tergolong sempit dan belum luas. Untuk peradilannya kurang lebih masih sama dengan peradilan pada masa Rasulullah. Jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Perkara yang muncul sangat sedikit. Kemudian bagaimana pada masa Umar bin Khattab? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini berlangsung dari tahun 634 sampai 64 Masehi. Pada kekuasaan Islam sudah luas sehingga tugas pemerintahan sudah beragam. Khalifah mengangkat beberapa sahabat menjadi hakim. Khalifah juga membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian harta benda atau biasa disebut juga hukum perdata. Pada masa Umar juga banyak pengangkatan qadhi. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah. Jika keduanya tidak ada, mereka bertanya kepada fuqaha atau dengan ijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar dan juga melakukan ijtihad individu. Pengadilan hisbah secara formal pada masa Umar bin Khattab itu sudah ada. Juga terdapat surat yang memuat petunjuk untuk qadhi. Risalatul Qadha berisi prinsip-prinsip atau pedoman berbicara bagi hakim. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan, pada masa peradilan Utsman bin Affan dilaksanakan di sebuah gedung atau sudah mulai pelaksanaan peradilan itu dilaksanakan di sebuah gedung. Khalifah Umar mengikuti Khalifah Utsman mengikuti langkah Umar dalam pemilihan qadhi dan juga mengangkat qadhi untuk membantu tugas para hakim. Dan pada masa Utsman ini sudah memulai untuk menggaji hakim dan staf dari Baitul Mal, mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakannya. Hakim yang menjabat adalah beberapa sahabatnya, hanya melanjutkan khalifah sebelumnya. Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini karena masa jabatannya cuma sebentar, maka di peradilannya mengikuti khalifah yang sebelumnya. Sahabat Ali selalu berpesan pada qadhi
untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Sahabat Ali juga menetapkan hukum selama di Madinah. Sahabat Ali memberi petunjuk pengangkatan hakim, kitab peradilan fikih dan sejarah seringkali membicarakan mengenai ijtihad. Selanjutnya yaitu peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Sekilas mengenal dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Suriah dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, dan menuntut Ali bertanggung jawab atas kematian Utsman bin Affan. Mereka mendirikan negara di dalam negara dan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahan Islam. Padahal pusat pemerintahan yang sah pada masa tersebut adalah di Kufah, atau sebagai ibu kotanya di Kufah. Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun, dan juga ada yang mengatakan 91 tahun atau 660 sampai 750 Masehi. Pusat pemerintahan pada masa dinasti Umayyah ini berpusat di Damaskus, Suriah. Dipimpin oleh 14 khalifah, namun hanya 5 khalifah yang menduduki jabatannya. Bentuk kekuasaan Bani Umayyah yaitu autokrasi. Kemudian beberapa pendapat dari ahli pemerintahan mendirikan lembaga kehakiman, dan juga hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya. Pendapat qadhi tidak langsung dihormati oleh pemerintah. Al-Qadha pada masa dinasti Umayyah bersifat adil, memiliki kemampuan untuk berijtihad. Para hakim juga berhak melakukan ijtihad. Hubungan antar hukum belum terbina atau belum tertata lah ya. Selanjutnya untuk pengambilan sumber hukumnya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama pengambilan hukum. Kalau di Al-Quran kurang jelas, juga diperjelas oleh As-Sunnah atau segala sesuatu yang perbuatan, ucapan atau perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga menggunakan ijma' sahabat. Wilayah madzalim ya, yang pertama yaitu mahkamah tertinggi atau banding, juga mengadili para hakim dan peninggi negara yang berbuat salah, mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dan keluarganya. Ciri khas Bani Umayyah itu yaitu hakim memutuskan perkara menurut ijtihadnya. Kemudian lembaga peradilan belum dipengaruhi penguasa. Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim yang bertugas, dan juga sahabat Umar yang terkenal sebagai sosok yang sangat adil. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Sekilas kita membahas sejarah mengenai Bani Abbasiyah.
kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi-tradisi keilmuan Yunani seperti Persia. Hubungan peradilan dengan pemerintah pada masa dinasti Umayyah, kekuasaan yudikatif makin disempurnakan, baik badan peradilan ataupun lembaga yang mandiri dalam menangani perkara masing-masing. Pada masa Bani Abbasiyah ini, hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijakan politik penguasa pada negara tersebut. Hakim juga memiliki kebebasan dalam memutuskan sebuah perkara. Kebebasan hakim pada masa tersebut tercipta karena memang dukungan oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam sistem kekuasaannya. Di peradilan pada masa Bani Umayyah ini cukup banyak perubahan, khususnya di bidang peradilan. Yang pertama, dibentuknya lembaga Qadhi al-Qudal sebagai mahkamah agung kalau di sini ya. Wilayah hisabah, pengaturan persidangan untuk mahkamah, luasnya wewenang hakim dalam memutuskan sebuah perkara tanpa dipengaruhi oleh penguasa pada masa tersebut. Mengatur sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu, juga menegaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim untuk menyelaraskan masalah tertentu. Menugaskan seseorang sahabat didampingi sahabat lain. Alat bukti yang diterapkan pada masa Rasulullah ini, yang pertama yaitu mengambil dari fakta atau kebenaran masalah yang terjadi pada masa itu. Kemudian peradilan tersebut diperlukan saksi. Juga ada sumpah, bukti tertulis. Itu seperti peradilan pada masa sekarang. Untuk perangkat hukumnya yaitu ikrar, bukti, sumpah, dan penolakan. Larangan hakim yaitu memutuskan perkara, melakukan suap atau menerima suap. Selanjutnya menerima hadiah dari yang melakukan kejahatan atau yang melakukan kesalahan tersebut. Yang terakhir yaitu peradilan Islam Turki Utsmani. Sekilas kita membahas peradilan pada Turki Utsmani. Itu berkuasa selama dari tahun 1299 sampai 1924. Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani ini sudah banyak terobosan, khususnya pada saat kepemimpinan oleh Sulaiman I atau The Lawgiver. Pada upaya dan legislasi seiring meluasnya wilayah ke Eropa, Sulaiman Al-Qauni sangat berwibawa di masyarakat. Produk perundang-undangannya berhasil diundangkan di zamannya dan menjadi pegangan generasi sesudahnya.
kodifikasi hukum perdata pada masa Turki Utsmani ini, yang pertama itu menetapkan madhab Hanafi sebagai madhab resmi di negaranya. Yang kedua, penyusunan pendapat madhab masalah al-ahkam al-adliyah, dan juga mengkompilasikan hukum Islam dan madhab yang berbeda disesuaikan dengan kondisi saat itu. Kendala kodifikasi pada masa ini, yang pertama dari sumber tasri Islam, kemudian juga kebebasan beristihad. Bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani dibagi menjadi 4. Yang pertama al-jauziyat atau mahkamah biasa. Yang kedua al-isti'naf atau mahkamah banding. Kemudian al-tamyiz, al-naqad wa al-ibram atau mahkamah tertinggi Selanjutnya masih ada satu lagi, yaitu al-isti'naf al-ulya atau MA, Mahkamah Agung, sebagai kekuasaan tertinggi. Pada masa Tazimat Al-Khairi, gerakan pembaharuan Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, dan keuangan. Latar belakang munculnya Tazimat ini karena Eropa mendesak kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum dhimmi yang berada di wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Sikap masyarakat pada masa Turki Utsmani terdapat berbagai macam. Yang pertama dari golongan tradisional juga ada, kemudian modern, masyarakat modern, kemudian masyarakat reformis. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.